Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 anggota. Yang pertama ada Yufilia Nurhayati nomor absen 27. Kemudian Betty Meilinda nomor absen 28 dan Nia Anggun Nurmala nomor absen 29. Kami mendapatkan subbab yang berjudul pengaruh perdagangan terhadap perekonomian dalam negeri. Langsung saja kita bahas materinya. Yang pertama ada pengaruh perdagangan. Pengaruh perdagangan terdapat pengaruh ekonomis yang meliputi 3 efek. Yang pertama ada pengaruh terhadap konsumsi masyarakat atau consumption effect. Kemudian ada production effect, dan yang terakhir ada distribution effect. Consumption effect atau dapat disebut dengan pengaruh terhadap konsumsi masyarakat merupakan bergesernya garis consumption possibility frontier atau CPF ke atas. Dari sini dapat diartikan bahwa dengan adanya perdagangan, masyarakat bisa berkonsumsi dalam jumlah yang lebih besar dari sebelum adanya perdagangan. Pada pengaruh konsumsi ini, ada 2 pengaruh yang penting dari perdagangan terhadap pola konsumsi masyarakat, yaitu yang pertama ada kenaikan pendapatan real. Dengan adanya perdagangan, kondisi masyarakat jauh lebih baik dari sebelum adanya perdagangan, dikarenakan masyarakat dapat berkonsumsi dengan jumlah yang lebih banyak. Pendapatan real adalah pendapatan yang diukur dari berapa jumlah barang yang bisa dibeli oleh jumlah uang tertentu. Kemudian yang kedua ada efek percontohan atau demonstration effect. Demonstration effect merupakan pengaruh yang bersifat langsung dari perdagangan terhadap pola dan kecenderungan berkonsumsi masyarakat. Pada pengaruh ini terdapat 2 dampak, yaitu demonstration effect positif dan demonstration effect negatif. Demonstration effect positif itu sendiri merupakan pengaruh yang bersifat langsung. Dampak positifnya adalah perubahan pola dan kecenderungan konsumsi yang mendorong kemauan untuk berproduksi lebih besar. Kemudian untuk dampak negatifnya, yaitu apabila dibukanya hubungan dengan luar negeri, menimbulkan pola dan kebiasaan konsumsi asing yang tidak sesuai dengan tahap perekonomian tersebut. Yang selanjutnya ada pengaruh terhadap produksi. Pengaruh terhadap produksi, perdagangan luar negeri mempunyai pengaruh yang kompleks terhadap sektor produksi di dalam negeri. Secara umum ada 4 pengaruh terhadap produksi, yaitu ada spesialisasi produksi, kenaikan investasi surplus, fund for surplus, dan kenaikan produktivitas. Untuk spesialisasi produksi, ada 3 keadaan yang membuat spesialisasi tidak bermanfaat bagi suatu negara. Ketiga keadaan ini berkaitan dengan kemungkinan spesialisasi produksi yang terlalu jauh. Artinya, adanya faktor produksi yang terpusat pada 1 atau 2 barang saja. Ketiga keadaan ini adalah ketidakstabilan pasar luar negeri, keamanan nasional, dan dualisme. Yang pertama kita bahas ada ketidakstabilan pasar luar negeri. Bayangkan suatu negara yang karena dorongan spesialisasi dari perdagangan hanya memproduksi karet dan kayu.
Apabila harga kayu dan harga karet jatuh, maka perekonomian dalam negeri otomatis akan ikut jatuh. Lain halnya jika negara tersebut tidak hanya berspesialisasi pada kedua barang tersebut. Turunnya harga satu atau dua barang mungkin bisa diimbangi oleh naiknya harga barang-barang yang lain. Kemudian kita bahas yang kedua, ada keamanan nasional. Jika suatu negara hanya memproduksi satu barang dan harus mengimpor seluruh kebutuhan bahan makanannya, seandainya terjadi permasalahan yang menghambat perdagangan luar negeri, lalu bagaimana bahan makanan untuk penduduk negara tersebut? Jelas bahwa pola produksi seperti ini yang didiktekan oleh keunggulan komparatif tidak selalu diikuti apabila kelangsungan hidup negara itu sendiri sama sekali tidak terjamin. Kemudian untuk dualisme, sejarah perekonomian perdagangan internasional negara-negara sedang berkembang, terutama semasa mereka masih menjadi koloni negara-negara Eropa, ditandai oleh timbulnya sektor ekspor yang berorientasi ke pasar dunia dan yang sedikit sekali berhubungan dengan sektor tradisional dalam negeri. Sektor ekspor seakan bukan merupakan bagian dari negara itu, tetapi bagian dari pasar dunia. Dalam keadaan seperti ini, spesialisasi dan perdagangan internasional tidak memberi manfaat kepada perekonomian dalam negeri. Keadaan ini di negara-negara sedang berkembang setelah kemerdekaan mereka memang sudah menunjukkan perubahan, tetapi seiring sebelum merupakan perubahan yang fundamental. Sektor ekspor yang modern masih nampak belum bisa menunjang sektor dalam negeri yang tradisional. Untuk ketiga keadaan tersebut di atas adalah peringatan bagi kita untuk tidak begitu saja dan tanpa reserve menerima dalil perdagangan non-klasik bahwa spesialisasi dan perdagangan selalu menguntungkan dalam keadaan apapun. Tetapi di lain pihak, uraian di atas tidak merupakan bukti bahwa manfaat dari perdagangan tidaklah bisa dipetik dalam kenyataan. Teori keunggulan komparatif masih menjadi tahapan dasarnya, yaitu bahwa suatu negara sebaiknya memanfaatkan keunggulan komparatif dan kesempatan transformasi lewat perdagangan. Investable surplus meningkat. Perdagangan meningkat, pendapatan real masyarakat. Dengan pendapatan real yang lebih tinggi, berarti negara tersebut mampu menyisihkan dana sumber-sumber ekonomi yang lebih besar bagi investasi. Investasi yang lebih tinggi berarti laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jadi, perdagangan bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Inilah inti dan pengaruh perdagangan internasional terhadap produksi lewat investable surplus. Fan for surplus. Pertumbuhan ekonomi terangsang oleh terbukanya daerah pasar yang baru. Perdagangan luar negeri membuka daerah pasar yang baru lebih luas bagi hasil-hasil dalam negeri. Produksi dalam negeri yang semula terbatas karena terbatasnya pasar dalam negeri sekarang bisa diperbesar lagi. Sumber-sumber ekonomi yang semula menganggur atau surplus sekarang memperoleh saluran fan untuk bisa dimanfaatkan karena adanya daerah pasar yang baru. Konsep fan for surplus adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terangsang oleh terbukanya daerah pasar yang baru. Sebagai contoh, suatu negara yang kaya akan tanah pertanian tetapi berpenduduk relatif sedikit, sebelum kemungkinan perdagangan
dengan luar negeri terbuka, negara tersebut hanya menghasilkan bahan makanan yang cukup untuk menghidupi penduduknya dan tidak lebih, dan itu banyak tanah yang sebenarnya subur dan cocok bagi pertanian dibiarkan tak terpakai. Dengan adanya kontak dengan pasar dunia, negara tersebut mulai menanamkan barang-barang perdagangan dunia seperti lada, kopi, teh, karet, gula, dan lain sebagainya. Dengan memanfaatkan tanah pertanian yang menganggur tersebut, dengan demikian pertumbuhan ekonomi meningkat. Yang perlu dicatat adalah bahwa pemanfaatan tanah-tanah pertanian baru tersebut memerlukan modal dan investasi yang sangat besar, jauh melebihi kemampuan negara itu untuk membiayainya. Oleh sebab itu, sejarah mencatat bahwa pembukaan perkebunan hampir selalu berasal dan modal asing. Ini jelas dan sejarah negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, India, dan lain sebagainya. Di masa sekarang, sumber-sumber ekonomi yang belum dimanfaatkan kebanyakan tidak lagi berupa tanah-tanah pertanian, tetapi berupa sumber-sumber alam, khususnya energi, dan kadang-kadang juga tenaga kerja yang berlimpah dan murah. Modal yang besar dan teknologi tinggi diperlukan bagi pemanfaatan sumber-sumber alam, dan semua itu seringkali di luar kemampuan negara pemilik sumber-sumber tersebut untuk membiayai dan melaksanakannya. Perdagangan luar negeri menciptakan pasaran yang lebih luas atau fan bagi hasil produksi dalam negeri, sehingga sumber-sumber ekonomi yang belum semua dimanfaatkan atau surplus bisa dimanfaatkan. Modal dan teknologi asing bisa diperlukan untuk pemanfaatan sumber-sumber ekonomi. Kemudian untuk kenaikan produktivitas. Pengaruh yang sangat penting dari perdagangan luar negeri tersebut sektor produksi adalah berupa peningkatan produktivitas dan efisiensi pada umumnya. Sumber produktivitas dan efisiensi adalah teknologi baru, rangsangan persaingan, dan economies of scale. Dengan makin luasnya pasaran, produksi bisa diperbesar dan dilakukan dengan cara yang lebih murah dan efisien. Untuk teknologi baru, perdagangan internasional dan hubungan luar negeri pada umumnya dikaitkan sebagai media yang penting bagi penyebaran teknologi dari negara-negara maju ke negara-negara belum maju. Bentuk langsung dari penyebaran teknologi adalah apabila dengan dibukanya hubungan dengan luar negeri, suatu negara bisa mengimpor barang yang bisa meningkatkan produktivitas di dalam negeri. Bentuk penyebaran teknologi yang bersifat tidak langsung adalah apabila para produsen dalam negeri memperoleh pengetahuan mengenai produk-produk baru. Cara-cara yang lebih efisien dalam produksi, pemasaran, dan manajemen perusahaan pada umumnya adalah semangat dan motivasi untuk melakukan inovasi dan lain sebagainya. Untuk rangsangan persaingan, peningkatan efisiensi tidak hanya terjadi lewat teknologi baru, tetapi juga dapat melalui pasar. Dikatakan bahwa dibukanya perdagangan internasional tidak jarang membuat sektor-sektor tertentu di dalam perekonomian yang semula tidak efisien menjadi sektor yang lebih dinamis dikarenakan adanya persaingan dari luar. Kemudian untuk economies of scale. Skala ekonomi atau yang biasa disebut dengan economy scale adalah suatu penghematan biaya saat perusahaan meningkatkan skala produksinya. Peningkatan output ini
memungkinkan pihak perusahaan untuk bisa mendapatkan biaya produksi rata-rata yang menurun. Sehingga produksi akan menjadi lebih efisien karena pihak perusahaan bisa lebih mendistribusikan total biaya tetap pada sejumlah besar output. Kondisi sebaliknya adalah skala ekonomis, suatu kondisi di mana peningkatan output mampu menghasilkan peningkatan biaya rata-rata. Di dalam suatu grafik, titik balik sebelum biaya rata-rata menuju skala ekonomis atau kuarter satu yang kita sebut sebagai skala efisien minimum atau minimum efficient scale. Semakin besar jumlah output yang bisa dihasilkan, maka akan semakin rendah juga biaya tetap per unit. Selain itu, perusahaan juga akan mendapatkan penghematan biaya saat operasional perusahaan semakin besar. Pengertian lain dari ekonomi scale adalah salah satu sumber keunggulan yang kompetitif. Perusahaan mempunyai struktur biaya yang lebih rendah sehingga memungkinkan mereka dalam untuk mengajukan tawaran produk pada harga yang lebih kompetitif daripada harga pesaing. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan pasar yang lebih luas. Kemudian yang terakhir ada pengaruh terhadap distribusi pendapatan. Ada dua sudut pandang mengenai pengaruh terhadap distribusi pendapatan, yaitu yang pertama ada sudut pandang dari neoklasik. Hubungan luar negeri mempunyai pengaruh lebih meratakan distribusi pendapatan di dalam negeri dari antar negara. Kemudian yang kedua ada sudut pandang dari anti neoklasik, yaitu perdagangan bebas dan penanaman modal asing justru tidak jarang mempertajam ketimpangan baik dalam distribusi pendapatan antar negara maupun distribusi pendapatan antar penduduk di dalam suatu negara. Masing-masing sudut pandang mempunyai unsur kebenarannya, sehingga masalahnya harus dilihat kasus demi kasus karena aspek non-ekonomis dari hubungan internasional sangat penting dan saling berkaitan satu sama lain dengan aspek ekonomis. Cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila banyak sekali kesalahan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.